Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillah. Allahumma anfa'na bihi wa bi 'ulumihi wa ata 'alaina wa min barakatin bihi wa asrarin bihi, amin. Amma ba'du. Yang kita ta'zimkan bersama, kita muliakan, juga senantiasa kita harap barokah ilmunya, Al-Mukarram Sahibil Fadilah Romo Kiai Haji Muhammad Mudarris SM, pimpinan pengasuh Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Mudah-mudahan beliau senantiasa dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kesehatan zahir maupun batin, dan senantiasa selalu dapat bersama-sama kita untuk tetap menghidupkan syiar agama Allah di pondok pesantren yang kita cintai ini, Pondok Pesantren Sabilul Hasanah. Juga yang saya muliakan segenap Dewan Asatidz wal Ustadzat Pondok Pesantren Sabilul Hasanah yang kemungkinan bersama-sama kita menyimak pengajian online pada sore hari ini, dan juga anak-anakku sekalian, para santri, ini santri senior ya, santri yang sudah senior, kelas-kelas yang sudah tinggi, yang sudah datang terlebih dahulu dibanding adik-adik kalian yang belum datang. Dan ini kedatangan kalian di pondok ini sebenarnya adalah, boleh dikatakan, kedatangan perdana sekaligus uji coba. Ya, kira-kira dengan kondisi pandemik yang luar biasa menggoncang dan menghebohkan dunia ini, kalian bisa selamat, bisa sehat berada di dalam pondok pesantren ini. Yang penting kalian tetap tenang, anteng, ayem, tidak kemana-mana, tidak keluar dari pondok. Insya Allah kalian akan selamat, amin ya rabbal alamin. Juga yang saya sayangi, anak-anakku yang kemungkinan ada di rumah, ya, masih ada di rumahnya, belum mendapat giliran untuk datang ke pondok pesantren. Mudah-mudahan mereka juga menyimak pengajian kita pada sore hari ini. Juga segenap alumni yang kita lihat, mereka juga sebagian aktif menyimak pengajian online di pondok pesantren Sabilul Hasanah ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan lindungan dan tulungan dari Allah Subhanahu wa taala, diberi keselamatan, dijauhkan dari bala, mara bahaya, dan juga musibah yang lain, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, khususnya yang ada di dalam masjid ini, pengajian ini sudah diawali sejak pandemik COVID-19 itu berlangsung atau menerpa kita. Berawal dari pengajian yang dilaksanakan secara darurat. Dulu nggak pernah pengajian disiarkan secara online, sebab kalian semua selalu berada di tengah-tengah pondok ini. Kenapa mesti online? Tapi untuk paling tidak, supaya kalian tidak begitu lepasnya dari pondok pesantren, walaupun di rumah juga masih menyimak pengajian yang disiarkan dari pondok. Itu sebenarnya bermula dari situ. Namun ini, karena yang lain juga masih banyak yang ada di rumah, pengajian ini tetap dilaksanakan secara online ini. Dan bagi yang sudah ada di pondok bisa langsung menyimak dan berada di dalam masjid ini. Baik anak-anakku sekalian, khususnya, dan para pendengar sekalian dimanapun berada, pengajian yang saya sampaikan adalah kitab Tanqihul Qaul. Ya. Kitab apa? Tanqihul Qaul. Kitab ini diterangkan keutamaan-keutamaan dari ibadah-ibadah dalam agama ini. Di dalamnya
adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu hadis-hadis pilihan tentang fadilah, tentang keutamaan dalam ibadah. Di awal kitab ini kemarin, mungkin bagi kalian yang menyimak ya di rumah, itu dimulai dari bab yang pertama, yaitu mulai membahas tentang keutamaan ibadah yang kita jalankan, termasuk dari keutamaan semua hal yang berhubungan dengan ajaran agama Islam. Baik, langsung saja pada sore hari ini kita sudah sampai kepada bab atau al-babul khamisu asyara, bab yang ke-15 fi fadilatis sunani. Al-babul khamisu, adapun bab yang kelima, al-babul khamisu asyara, adapun bab yang ke-15 itu fi fadilatis sunani, bab keutamaan beberapa sunnah. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla fil yaumi wal lailati isnatai asyarata rak'atan tatawwu'an banallahu lahu baitan fil jannah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla, man barang siapa shalla, yang melaksanakan sholat ini yang dimaksud adalah sholat sunnah, fil yaumi wal lailati, di dalam sehari semalam, isnatai asyrata rakaatan, berapa? 12 rakaat, tatawwu'an, yang halnya itu adalah sholat sunnah. Banallahu, bana maka membangun siapa Allahu, Allah, ya, lahu bagi man, bagi orang yang sholat sehari semalam, sholat sunnatnya itu 12 rakaat, genep 12 rakaat. Apa yang dibangun oleh Allah? Baitan, sebuah rumah, fil jannati, di dalam surga. Rumah di dunia ini sudah membawa kenikmatan, membawa ketentraman. Orang misalnya duitnya banyak, tiap hari bisa makan enak, berkendaraan bagus, tapi dia nggak punya rumah. Saya mau tanya, tentrem nggak kira-kira? Tenang nggak kira-kira? Nggak tenang. Di mana tempat dia nginep? Tidur di mobil nggak nikmat, tempatnya sempit. Tidur di hotel bayarnya mahal. Tidur di masjid-masjid, kalau nemen kena usir wong, ya, tidur di sembarangan tempat digigit nyamuk. Nah, di dunia ini saja ketika kita punya rumah, menjadi sebuah sandaran ketentraman hidupnya. Tentrem, ayam, mogalah makan selauk-lauknya nikmat kalau di dalam rumah sendiri. Namanya rumah sendiri, enaknya luar biasa. Ini rumah di dunia. Betapa indahnya, betapa nikmatnya apabila Allah membangunkan sebuah istana, sebuah rumah di dalam surga. Maka di pondok pesantren kalian selalu dibimbing, ya, selalu dibimbing, selalu diarahkan, selalu diajari bagaimana membiasakan menjalankan sholat sunnah, supaya sehari semalam itu genep 12 rakaat. Maka paling tidak sholat qobliyah dan sholat ba'diyah, atau sholat sunnah yang sebelum dan sesudah sholat fardu. Mau lebih lagi boleh apabila ditambah dengan sholat sunnah yang lain, misalnya apa? Sholat tahajud, sholat hajat, dan juga sholat sunnah yang lain, maka akan melebihi dari 12 rakaat itu. Betapa pahalanya luar biasa. Nah, ini kalau enggak ngaji di pondok ini enggak ngerti, dikiranya sholat itu ya sudah, kalau dilakukan dapat pahala. Pahalanya apa dia enggak tahu. Makanya orang dalam seumur hidupnya itu enggak begitu perhatian dengan sholat sunnah itu ada. Yang penting sudah sholat fardu saja sudah. Apalagi jangankan sholat sunat, sholat fardunya itu loh enggak genep. Apalagi mau menambahi sholat
Sholat sunnah. Maka sholat fardunya itu penting, wajib, jangan sampai ada yang bolong. Orang ini baru bisa nambahi sholat sunnah. Wong fardunya saja nggak genep, apalagi mau sunnah. Oh ada ustadz misalnya, si anu itu tiap malam dia sholat tahajud, bangun jam 3 malam sampai pagi dia sholat tahajud, jelang subuh ngantuk tertidur. Akhirnya apa? Tidak sholat subuh, sholat sunat nyerempeng, mempeng, getol, tapi tinggal sholat subuh oleh sudah ngantuk. Yang begini ini sama saja Pak, ngejer dapat desa, kehilangan kecamatan. Ngejer desa, hilang kecamatan. Lewang sunnah dikejar tapi meninggalkan yang wajib. Sayugjanya fullkan yang wajib karena ini memang wajib, lalu ditambah lagi yang sunnah. Betapa Allah memberikan pahala yang luar biasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla qabla al-fajri rak'ataini wa qabla adh-dhuhri arba'an wa ba'daha arba'an wa arba'an qabla al-'asri dakhala al-jannah. Man barang siapa yang sholat siapa man qoblal fajri sebelum subuh, artinya sebelum sholat subuh, sebelum waktu subuh. Rakaataini, 2 rakaat. Wa qabla zuhri, dan sebelum sholat zuhur, berarti qabliyatadz zuhri. Ini ambil batasan minimal ini. Arba'an, 4 rakaat. Nah, apalagi ditambah 4 rakaat. Wa ba'daha arba'an, dan setelah zuhur itu juga 4 rakaat. Wa arba'an qoblal asri, dan 4 rakaat sebelum asar. Maka apa balasannya? Dakhalal jannah, akan masuk surga. Nah, ini yang ngomong bukan saya, yang ngomong bukan penulis kitab, tapi yang bersabda ini adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa sallallahu alaihi wasallam man shalla qabla zuhuri arba'an kana ka'adli raqabatin min bani Ismail. Man barang siapa yang sholat siapa man qabla zuhri, sebelum zuhur atau sebelum sholat zuhur arba'an, 4 rakaat, sholat sunat 4 rakaat, kana maka ada siapa man itu ka'adli raqabatin min bani Ismail, seperti dia telah membebaskan ya hamba sahaya. Ka'adli raqabatin, seperti dia telah membebaskan hamba sahaya min bani Ismail, dari keturunan bani Ismail. Siapa keturunan Bani Ismail? Itu adalah keturunan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk kita galau-galau ini keturunan Bani Ismail. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shalla rak'ataini fi khala'in la yarahu an-nasu la yarahu illallahu wal malaikatu katabalahu bara'atun minan nar. Man barang siapa yang sholat siapa man rakaataini, 2 rakaat fi khala'in, di dalam sepi-sepian. Jadi sholatnya itu saat sepi. Kuna nanya dulu, sholat sepi itu kira-kira kapan waktunya? Pagi-pagi, sore-sore, siang-siang, sepertiga malam terakhir. Tengah malam kadang-kadang masih banyak wong begadang. Paling tidak lewat tengah malam. Lewat tengah malam. Kok ada orang sholat sunat 2 rakaat pada saat sepi, la yarahu, tidak melihat terhadap man illallahu, kecuali Allah, wal malaikatu, dan para malaikat. Kataba, maka ditulis, maka menulis siapa Allah lahu terhadap man bara'atun minan nar. Orang ini dibebaskan oleh Allah daripada siksa api neraka. Kenapa demikian anak-anakku?
Sholat di waktu sepi, di saat orang lain tidur ngorok, tidur pules, kita bangun ambil air wudhu, ya, lalu kita sholat 2 rakaat. Maka saat itu siapa sih yang kita harapkan untuk memuji kita? Tidak ada, kecuali kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malam hari itu tidak ada orang lain yang melihat kecuali Allah dan para malaikatnya. Maka langsung dicatatlah orang ini, dicatat oleh Allah, kamu bebas dari siksa api neraka. Ini kalau nggak orang pondokan ini nggak tahu menahu yang begini ini, opo balasannya itu nggak tahu kalau bukan orang pondokan. Kenapa? Karena nggak terbaca dengan hadis seperti ini, nggak didengarkannya. Ya, maka kalian bersyukur di pondok ketemu dengan keterangan-keterangan seperti ini. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin yusalli fi baitin mudhlimin, ya, yarka'u tamin wa sujudu tamin illa wajabat lahul jannah bila hisabin. Man barang siapa, mamin abdin tidak ada dari seorang hamba yusolli yang sholat. Siapa abdun? Fi baitin muzlimin, di dalam rumah yang gelap. Dalam rumah yang gelap. Kalau gelap yang apa malam? Ya. Yarka'u tamin. Dia rukuk dengan sempurna. Rukuknya sempurna, enggak buru-buru. Rukuk yang sempurna itu gimana kira-kira? Standarnya. Miqdarur ruku'i tamin itu, ukuran rukuk yang sempurna itu seperti apa kira-kira? Paling tidak kita cukupkan membaca tasbih 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Lempeng rukuknya itu lurus, punggungnya itu dengan kepalanya sampai ke pantat lurus. Tidak ada ini, tidak juga kelewat. Ada sempurna benar rukuknya. Dengan bacaan yang cukup, itu yang dimaksud ruku'in tamin. Rukuk yang sempurna. Wa sujudin tamin, dan sujud yang sempurna. Ya. Rukuknya sempurna, sujudnya sempurna. Illa wajabat lahul jannah bila hisabin. Illa kecuali wajabat, wajib lahu bagi man al jannata, masuk ke dalam surga bila hisabin, tanpa ditimbang-timbang lagi, tanpa dihitung-hitung lagi. Ini banyakan mana? Dosanya sama pahalanya banyakan. Oh, ini kalau banyak dosanya uncalkan dulu ke neraka. Lah kempet kayak baru naik ke surga. Lah sudah habis, tinggal ya namanya dibakar kan. Dosanya sudah habis baru naik ke neraka. Nah, pengertian bila hisabin itu ya, artinya apa? Tidak lagi dihitung-hitung, enggak ditimbang-timbang lagi. Wajabat lahul jannah, langsung dia masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla 4 raka'atin bihaitsu la tarahu an-nasu faqad bara'a minan nifaqi wal kufri wal bid'ati wad dhalali. Man barang siapa sholat yang sholat siapa, man 4 raka'atin 4 rakaat bihaitsu la tarahu, dengan sekiranya tidak melihathu terhadap man siapa an-nasu manusia, faqad baro'a, sungguh ia telah bebas minan nifaqi, dari penyakit munafik. Gak usah diterangkan lagi ya, munafik kalian sudah tahu. Apa ciri-ciri munafik itu? Ada 3. Yang pertama siapa tahu? Apabila dia berkata, apabila dia berjanji, apabila dipercaya, dia khianat. Jadi hati, lisan, perilakunya itu tidak matching. Tidak matching. Itu ciri-ciri orang munafik itu.
Kalau ngomongnya A, perilakunya B, ya, artinya lain lagi, itu jelas ciri munafik. Jadi kita ngerasa kedewek diri kita ini. Kalau diri kita itu model macam itu, berarti kita kena penyakit yang namanya munafik. Munafik itu tempatnya di mana? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu tempatnya di keraknya api neraka. Jadi keraknya api neraka munafik. Makanya takutnya kita jadi atau masuk dalam golongan orang munafik. Nah, orang yang senantiasa mengerjakan sholat sunnah, termasuk arba'a raka'atin bi haitsu la tarawun nas, sholat 4 rakaat malam-malam, sholat tahajud misalnya. Ya, sholat tahajud itu kan banyak kan? Mau berapa rakaat saja. Ya. Dan ditutup dengan sholat witir. Baru 4 rakaat saja, maka Allah akan menjamin membebaskan orang ini dari penyakit munafik, wal kufri, dan penyakit kafir. Kufur, ingkar dari ajaran-ajaran Allah, menolak perintah Allah. Setiap ada kebaikan, dia menyingkir dari kebaikan. Ketemu maksiat, dia senang. Orang ini namanya orang kufur. Kufur itu artinya ingkar, tidak mau menerima kebenaran dari Allah, tidak mau menerima ajaran-ajaran Allah. Wal bid'ati, dan bid'ah, dari perilaku bid'ah. Apa dia perilaku bid'ah itu? Sesuatu yang tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu juga tidak sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena zaman ini kan panjang, sejak zaman Nabi sampai sekarang itu sudah 14 abad lebih. Sudah 14 abad lebih. Maka tidak mungkin semuanya persis seperti Nabi. Kenapa? Karena zamannya berbeda. Zaman Nabi tidak katik mic model ini. Nabi itu tidak pernah ceramah pakai mic ini. Zaman Nabi tidak pernah naik pesawat, adanya unta, kuda. Zaman Nabi tidak pakai makan pakai sendok, ya, makan pakai tangan. Dan segala banyak hal yang tidak ada pada zaman Nabi. Tapi kalau itu tidak menyimpang dari garis-garis sunnah Nabi, ya, maka itu tidak disebut dengan bid'ah. Bid'ah itu seperti apa? Kalau itu menyimpang, Nabi tidak mengajarkan, dan itu juga tidak sesuai dengan ajaran Nabi, tidak sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memberi sesembahan kepada kayu besar, kepada pohon besar, ya tak? Nyari duit pakai toyol. Masih ada tak main ini? Jangan dikira tak kata banyak. Ya, tak pernah begawe, bukan pekerja, tak punya perusahaan, tak punya kebun, cuma duitnya banyak. Ya, setelah dijingok oleh orang yang ngerti, ternyata dia punya toyol. Na'udzubillahi min itu bid'ah. Ngarang-ngarang misalnya ibadah wajib dirobah-robah misalnya. Ada kan orang sholat di Jawa Tengah, itu sholat tengah malam, sholatnya lanang betino telanjang bulat kalau telanjang bulat, lanangnya di depan, betinonya belakang, bulat telanjang. Tapi sholat bid'ah atau bukan itu? Bid'ah. Karena apa? Karena yukhalifus sunnah, menselisihi sunnah. Al bid'atu ma hiya tukhalifus sunnah. Bid'ah itu adalah segala apa yang dia menselisihi sunnahnya Nabi. Nabi tidak ngajarkan dan mereka buat. Itu selisih dengan sunnahnya Nabi, maka itu bid'ah. Was sunnatu huwa ma la yukhalifus sunnah. Sedangkan sunnah itu apa-apa yang tidak menselisihi kesunahan atau cara-cara Nabi itu sendiri. Kalau tahlil misalnya bid'ah atau bukan itu? Bukan. Karena di dalamnya adalah membaca kalimah-kalimah thayyibah. Disuruh
kita berzikir, itu namanya zikir. Jadi tahlil itu termasuk dalam kelompok zikir, mengingat Allah. Bersolawat di dalamnya. Ada tak perintah solawat? Ada. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslim. Oh, diperintah kok bid'ah. Membaca surah Ikhlas, membaca surah Falak bin Nas. Ada tak perintahnya baca Quran? Ada. Maka dia termasuk dalam kelompok zikir. Itu bukan bid'ah. Nah, ketika kita sholat sunat 4 rakaat, ya, ketika malam-malam yang tidak ada orang lain yang melihat kecuali Allah dan malaikatnya Allah, atau tidak ada orang lain yang melihat kecuali Allah dan para malaikatnya, maka orang ini dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari munafik, dari kufur, dari bid'ah, wadhalal, dan perilaku-perilaku yang sesat dan menyesatkan. Padahal perilaku sesat dan menyesatkan, tahu tak kalian? Banyak ini hari banyak perilaku yang sesat. Dia sakit hati dengan orang, pergi ke dukun, minta santet ke wong itu. Sesat apa tidak itu? Sesat. Dia berdagang, tidak laris-laris dagangnya, datang ke tempat dukun, minta jampi-jampi minta syarat-syarat ke mana dagangan itu supaya laris. Itu sesat dan menyesatkan. Lah bujang berdengkang, tahu bujang berdengkang tak? Bujang berdengkang, pokoknya ya berdengkang. Tak laku-laku kawin, tak dapat jodoh, datang ke tempat dukun, minta jampi-jampi minta syarat, dikasih syarat apa mano supaya pacak cepet gadis galak sama dia. Dan tidak sama sekali dia berdoa kecuali dia tidak berdoa kepada Allah, malahan dia meminta tolong kepada dukun. Na'udzubillahi min. Termasuk perilaku para dukun itu sendiri adalah perilaku yang sesat dan menyesatkan. Ini adalah perilaku dhalalah, perilaku yang sesat. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla qabla al-'asri arba'an harramallahu 'alan nar. Man barang siapa yang salat sunat, siapa man qabla al-'asri, sebelum waktu salat asar, sebelum salat asar, arba'an 4 rakaat, harrama maka mengharamkan terhadap man siapa Allah 'alan nari, atas api neraka. Jadi kalau kalian sholat berjamaah sholat asar, sebelum sholat asar kalian dahului dengan sholat sunat 4 rakaat. Ya, terserah niatnya sholat apa. Ada yang niatkan, diajarkan misalnya usolli sunnat tahiyatul masjidi rakaataini mustaqbilal qiblati, ada rakaataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Oke, tambah lagi jelang qomat atau sebelum ini sholat lagi sholat qobliyatal asri. Sudah berapa rakaat itu? 4 rakaat. Tahiyatul masjidnya 2, kemudian qobliyatul asrinya 2. Nah itu. Dan 4 rakaat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengharamkan orang ini disentuh oleh api neraka. Qala sallallahu alaihi wasallam man shalla ba'dal maghribi rak'ataini qabla ayyatakallama katabat fi illiyina, katabata fi illiyina. Qala telah bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla, man barang siapa shalla yang salat, siapa man salat sunat, maksudnya ba'dal maghribi, setelah salat maghrib, rakaataini 2 rakaat, qabla ayyatakallama, sebelum bincang-bincang, sebelum berkata-kata dengan temannya. Maka setelah sholat
maghrib itu jangan ngobrol, ikuti wiritan sampai selesai. Gak usah ngobrol kiri kanan. Selesai wiridannya, selesai doa, terus langsung berdiri lagi sholat sunat, ya, 2 rakaat. Maka orang kata bata, maka dicatatlah 2 rakaat itu tadi fi illiyin, di dalam makom illiyin, makom yang sangat tinggi, dicatat di sana di arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu tidak akan pernah hilang catatan itu, tidak akan pernah terhapus catatan itu sampai nanti hari kiamat, dan orang ini yang akan menerima pahalanya nanti di akhirat. Salat yang 2 rakaat itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di illiyin, di tempat yang sangat tinggi atau di arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kapan itu waktunya? 2 rakaat setelah sebelum apa lagi tadi? Qabla ayyatakal lama, sebelum ngobrol tak biasanya kalau selesai sholat maghrib tuh? Habis sholat maghrib, salam, imam ngajak wiritan, kalian melok wiritan ya? Oh iya, tak pernah ngobrol ya kalau santri ya, tak pernah nian, main-main, tak pernah. Wiritan sampai selesai, baru setelah selesai sholat sunat 2 rakaat. Maka 2 rakaat itu dicatat nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, di tempat, di makom yang sangat tinggi, dan tidak akan pernah hilang catatan itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla 4 raka'atin ba'dal isya'i qabla an yatakallama faka'annama adraka lailatal qadri fil masjidil haram. Masya Allah, subhanallah. Man barang siapa yang sholat siapa man 4 raka'atin 4 rakaat ba'dal isya'i setelah sholat isya, qabla an yatakallama sebelum berkata-kata, sebelum ngobrol, ya, maka seakan-akan, ya, orang itu adraka lailatul qadri, mendapatkan malam Lailatul Qadar. Masih ingat enggak? Orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu bagaikan apa itu? Bagaikan ibadah 1000 bulan. Coba baca lagi. Inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alf syahr. Jadi lebih baik, ya, daripada atau dibandingkan ibadah 1000 bulan. Terus di sini dikatakan fil masjidil haram, di Masjidil Haram. Anak-anak tahu enggak? Kalau kita ibadah di Masjidil Haram, sholat 1 rakaat. Kalau di Masjid Nabawi Madinah, sholat 1 rakaat pahalanya 1000 rakaat. Sholat di Masjid Nabawi itu hadisnya sahih. Sholat di Masjid Nabawi 1 rakaat pahalanya 1000 rakaat. Tapi sholat di Masjidil Haram Mekah, kalau Masjid Nabawi di mana? Masjidil Haram di mana? Di Makkah. Pahalanya berapa? Kalau di Masjid Nabawi 1000 rakaat, kalau di Masjidil Haram 100.000 rakaat. Lah kalau 1000 bulan tadi dilakukan di Masjidil Haram, berarti pahalanya tidak sama apabila itu dilakukan di masjid kita ini. Kenapa? Karena dilipat gandakan sampai 100.000 kali. Hitung aja, 1000 bulan kali 100.000. Siapa yang memperoleh ini? Ingat, man shalla 4 raka'atin ba'dal isya'i qabla an yatakallama faka'annama adraka lailatul qadri fil masjidil haram. Masya Allah. Ingat-ingat itu. Habis sholat isya tahankan, tidak usah ngobrol. Habis sholat tidak usah ngobrol sampai selesai imam berwirid, berdoa langsung tegak, ya, 4 rakaat.
kalian sholat, silakan diniatin apa saja. Mungkin yang 2 rakaat diniati, yang 2 rakaat diniati ba'diyatul isya, yang 2 rakaat diniatkan lagi misalnya sholat hajat 4 rakaat. Maka pahalanya sama kita dengan mendapatkan malam Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Kita dapat malam Lailatul Qadar di sini saja itu sama dengan lebih baik dibandingkan ibadah 1000 bulan. Lah kok ini di Masjidil Haram? Ya, maka dikalikan lagi 100.000. Masya Allah. Disinilah kenapa kita melihat para ulama di tanah Jawa begitu dekatnya kepada Allah. Karena mereka bukan hanya sholat fardu yang dilakukan, tetapi sholat-sholat sunnah, intens. Jadi sholat sunnah itu dijadikan seperti sholat wajib. Maknanya apa? Tidak pernah ditinggalkan. Sedangkan kita ini semakin kita banyak menjalankan sholat, di samping sholat fardu juga sholat sunnah, maka akan semakin dekat diri kita kepada Allah. Kenapa orang itu bisa menjadi waliullah? Karena dekatnya kepada Allah. Lewat apa mereka mendekatkan diri kepada Allah? Lewat sholat. Sholat zikir, sholat zikir, sholat zikir, sholat zikir, sholat zikir. Jangan dikira mereka para kiai, para ulama di Jawa itu yang berkecukupan hidupnya itu oleh karena getol berdagang, oleh karena rajin petani, oleh karena hebat nelayan. Tidak. Mereka bersilo di depan santrinya. Tetapi Allah berikan kecukupan dalam kehidupannya, bahkan melimpah ruah. Jadi itulah yang disebut dengan fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunianya cukup, berlimpah, tidak kekurangan suatu apa. Dan nanti di akhiratnya, Masya Allah, diberikan pahala, diberikan jaminan keselamatan juga kenikmatan yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man salat duha 12 raka'atan imanan wa ihtisaban kataballahu lahu alfi hasanatin wa maha anhu alfi sayyi'atin wa rufi'a lahu alfi darajatin wa nallahu lahu baitan fil jannah wa ghafarallahu lahu dzunubahu kullaha. Man barang siapa sholat yang sholat siapa man ad-duha, sholat sunat duha. Berapa rakaat? 12 rakaatan, 12 rakaat. Jadi sholat sunat duha itu ya terserah 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat sampai 6 kali salam, berarti sudah 12 rakaat. Pahalanya apa? Kalau 4 rakaat saja gimana? Maka Allah akan menjamin orang ini dari pagi sampai sore akan selalu di dalam kegembiraan hidupnya, tidak resah, tidak gelisah. Dalam hadis-hadis lain Allah menjamin rezeki dan cita-citanya diberikan oleh Allah. Orang yang mau sholat duha 4 rakaat saja, apalagi sampai 12 rakaat imanan wa ihtisaban, yang dicari hanyalah keridhaan Allah. Lebih-lebih seperti ini, yang dicari hanya ridhonya Allah. Kan sekarang ini banyak, aku nak sholat duha juga supaya rezeki aku lancar. Ya itu boleh-boleh saja. Dan memang bagian dari sholat duha itu ya secara real nyata betapa banyaknya ya orang-orang besar itu yang dibuktikan oleh Allah, apa yang dicita-citakan dikabulkan oleh Allah oleh sebab mereka melanggengkan istiqomah, konsisten terus menerus mendawamkan sholat sunat duha itu, maka cita-citanya terkabulkan. Ada yang pengen jadi bupati, ya. Ada yang hidupnya itu dijamin oleh Allah selalu dalam berkecukupan, ketentraman, tidak morat-marit hidupnya, usahanya tidak bangkrut.
Memang begitu. Tapi apabila orang ini melaksanakan sholat sunnah duha sampai 12 rakaat dengan iman dan wahtisaban, hanya semata-mata ingin keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kataballahu, kataba, telah menulis siapa Allah lahu bagiman alfi hasanatin, 1.000.000 kebaikan. 1.000 kali 1.000 berapa? 1.000.000. Wa maha anhu wa mahalan, busak sapa Gusti Allah dan menghapus siapa Allah anhu dari man alfi sayyiatin, 1.000.000 dosa. Nah, lumayan namun dihapus ke 1.000.000 dosa. Dosa kita ini jangan-jangan berjuta-juta dihapuskan oleh Allah. Wa rufi'alahu, dan diangkat lahu bagi man alfi darajatin, diangkat 1.000.000 derajat, 1.000.000 kebaikan, 1.000.000 keberkahan, 1.000.000 rahmat untuknya. Maka wajar kalau rezekinya banyak, orang yang rajin sholat duha itu wajar, kan dijamin. Wabana, dan membangun siapa Allah lahu bagi man baitan, sebuah istana, sebuah rumah, fil jannati, di dalam surga. Wa ghafarallahu wa ghafarat, dan telah mengampuni siapa Allah lahu bagi man dzunubahu, dosa-dosanya man kullaha, semuanya. Habis dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini anak-anakku sekalian, hadis yang menerangkan beberapa keutamaan dan pahala-pahala bagi siapa saja yang menjalankan kesunahan, sunnah-sunnah yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau langsung menyampaikan lewat hadis-hadisnya untuk senantiasa kita jadikan pedoman, dan betul-betul kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita diberi kesehatan jasmani dan rohani, badan kita kuat, rohani kita sehat. Akhirnya apa? Mau, ya. Kadang-kadang ada badannya sehat tapi hatinya tidak mau, tidak punya kesadaran untuk menjalankan kesunahan itu. Nah, jadilah aku yang penting sudah sholat wajib, ngapoi payah-payah nak sholat sunat misalnya. Nah, ini padahal badan sehat, kenapa tidak, ya, jam 3 malam biasakan. Oh, susah nian Ustaz, kalau nak bangun malam tuh subuh tu lah, subuh bayi masih tersiang, mana nak jam 3 bangun. Ya, saya dulu diberi ijazah oleh kiai saya, kalau pengen bangun jam berapapun yang kita inginkan, mata kita melotot. Saya diijazahkan oleh guru saya, oleh kiai saya, tiap mau tidur di samping membaca biasa doa sebelum tidur, ya, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali, dan setelah itu bermunajat memohon kepada Allah, ya Allah, bangunkan saya jam 3 malam. Tepat jam 3 malam, plak, mata itu melotot, tidak ngantuk sama sekali, pokoknya biar langsung bangun. Pernah saya coba, ya Allah bangunkan saya jam 3 lewat 10 menit ya Allah. Ya, kapan bangun? Pasnya jam 3 lewat 10 menit. On time betul. Itu ijazah yang dulu kami diberi oleh kiai saya itu di pondok, itu begitu. Jadi baca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali. Terus diselipkan doa, ya Allah bangunkan saya nanti malam jam berapa, terserah kita. Insya Allah bangun tepat pada waktu yang kita inginkan. Begitu tidak kira-kira? Apa lain doanya? Ya Allah, jangan bangunkan aku ya Allah kecuali selesai subuh kaget. Nah, kacau itu. Jadi subuh bangun. Kenapa? Kalau subuh bangun itu sehat. Apalagi nanti sudah dewasa, sudah berkeluarga, terbiasa bangun siang. Itu termasuk tidur
di waktu pagi. Kalau tidur di waktu pagi itu ancamannya adalah kefakiran. Ya. Naumus subhi turithul faqr. Tidur setelah subuh atau tidur pagi-pagi itu mewariskan kefakiran. Mau jiwong tua dulu, kalau tidur pagi-pagi rezeki dipatok ayam. Dimbe ayam rezeki. Anak-anakku sekalian dan para pendengar, para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan ada manfaatnya hadis-hadis yang baru kita kaji tadi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita untuk mudah menjalankan kesunahan-kesunahan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.